Pada kesempatan yang baik ini, kami akan melakukan praktek coaching di mana Ibu Nur Masruri dari SMA Negeri 2 Panitengah akan bertindak sebagai coach dan Pak Dedi Hidayat akan bertindak sebagai coach dan saya dari Panjaitan dan Ibu Nur Asyah Siregar akan bertindak sebagai pengamat. Demikianlah praktek coaching yang akan kami sajikan. Ada apa nih? Dosennya. Ini mau masuk semua videonya? Itu makanya edit lah, biar jangan banyak Maksudnya kali Ibu lah. mau masuk semua atau durasi berapa menit? 15. Silakan Pak Dedi dan Pak Ibu Nur Masruri. Itu 30 kan, setengah jam. Mending lah. Masuk semua pun nggak apa-apa, nanti pakai Google Drive aja. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Nur. Apakah Ibu lagi sibuk hari ini? Dapatkah saya sebentar? Karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nur Masruri. Oh, tidak, Nak. Silakan masuk, Dedi. Dan kebetulan hari ini Ibu tidak sibuk. Ada apa ya, Dedi? Ada yang bisa Ibu bantu? Sepertinya sangat penting kelihatannya di wajahmu begitu sangat serius. Kira-kira hal penting apa yang ingin kamu sampaikan? Mana tahu Ibu bisa membantu dalam mengatasi ini. Ya, Bu. Saat ini saya memang sangat memerlukan seseorang, Bu, untuk membantu saya untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang saya alami, Bu. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Baiklah, kira-kira masalah apa yang kamu hadapi saat ini? Mungkin Ibu bisa membantu untuk menyelesaikannya, dan kalau bisa, sekaligus kita cari solusi atau jalan keluar untuk mengatasinya. Dan kalau boleh Ibu tahu, apa yang menjadi tujuan kamu dari hasil diskusi kita hari ini, serta apa yang ingin kamu capai dan harapkan ke depannya, Dedi? Itulah, Bu, yang saya inginkan. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya, Bu, yang saya hadapi saat ini, karena selalu menjadi beban pikiran saya, Bu. Baiklah, kalau begitu coba kamu ceritakan sekarang apa yang kamu rasakan saat ini sehingga kamu merasa masalah ini menjadi pikiranmu. Saya merasa tidak nyaman, Bu, karena ada salah satu guru mata pelajaran yang di sekolah yang selalu membuat saya merasa kurang percaya diri, Bu. Saya sangat tersisih, Bu. Oh, begitu. Dalam mata pelajaran apa itu ya? Begini, Bu, saya merasa tidak diperlakukan secara adil oleh guru matematika saya, Bu. Saya merasa sedih sekali. Di samping itu, guru tersebut selalu menyindir saya karena saya tidak mau ikut les privat di kelasnya, Bu. Dan saya juga merasa kalau nilai yang diberikan itu sepertinya tidak adil, dikarenakan teman-teman saya yang begitu les privat pada guru tersebut mendapatkan nilai terbagus dari saya, Bu. Oh, seperti itu ceritanya. Karena itu kamu menjadi merasa tidak nyaman karena merasa mendapat sindiran serta perlakuan yang tidak adil dari guru itu ya. Dikarenakan kamu tidak mengikuti les privatnya. Dan kamu juga merasa nilai yang kamu peroleh tidak sama bila dibandingkan dengan teman-temanmu yang ikut les privat di kelas guru tersebut. Apakah itu penyebabnya, Dedi ya? Kamu tidak usah sungkan untuk menceritakan masalahmu kepada Ibu, sebab saya selaku gurumu bisa juga menjadi teman curhatmu. Gitu, Dedi. Ya, Bu. Itulah, Bu, yang saya rasakan saat ini. Makasih ya, Bu. Saya senang sekali Ibu mau menjadi pendengar yang baik untuk saya, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu bertanya nih. Sama kamu, kira-kira apa yang menjadi alasan kamu tidak ikut les privat di kelas mata pelajaran matematika? Coba ceritakan penyebabnya sehingga masalah ini membuat kamu itu merasa tidak nyaman.
Jadi alasan saya, Bu, untuk tidak ikut les privat sama ibu itu karena orang tua saya tidak mampu untuk membiayai uang les saya, Bu. Di samping itu saya juga harus membantu orang tua saya berjualan kue setelah pulang sekolah dan juga waktu untuk mengikuti les tersebut tidak ada, Bu. Sebenarnya saya ingin sekali, Bu, mengikuti Bu. Itu, Bu. Wah, begitu rupanya alasan kamu ya. Dan berat juga ya masalah yang kamu hadapi ya, Dedi. Sehingga tidak bisa mengikuti les privat pada les matematika. Kalau boleh Ibu nyimpulkan, kamu ini tidak bisa ikut les privat bukan karena kamu tidak mau sebenarnya ya. Iya, Bu. Tetapi karena orang tua kamu tidak memiliki biaya untuk mengikuti les tersebut. Kemudian kamu juga harus membantu orang tua kamu berjualan sepulang sekolah, sehingga kamu tidak memiliki waktu untuk mengikuti les privat tersebut. Benarkan demikian, Dedi? Itu ya, menurut perhatian dilihat dari cara pandang Ibu, dan Ibu turut prihatin dengan kondisi kamu yang seperti ini. Iya, Bu, betul itu, Bu. Saya tidak tahu, Bu, apa yang mesti saya lakukan, Bu. Jadi Ibu mau bertanya lagi ya, kira-kira hambatan atau alasan yang membuat kamu tidak bisa mengikuti les privat itu, serta hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan mengikuti pelajaran di dalam kelas itu apa? Tidak ada lagi, Bu. Hanya itu aja, Bu. Oke lah, kalau begitu, jadi untuk beberapa hari ke depan, kira-kira berdasarkan hasil diskusi kita tadi, apa rencana atau tindak lanjut yang akan kamu lakukan nantinya? Itulah, Bu, yang saya bingungkan karena ada beberapa hal atau rencana yang ingin saya lakukan, Bu. Oke, baiklah. Jadi dari beberapa hal atau rencana yang kamu lakukan, kira-kira hal apa lagi yang menjadi prioritas kamu? Mungkin hal penting yang ingin saya lakukan ya, Bu, menemui Bapak Haris dan mencoba menjelaskan kepada beliau agar saya dapat merasakan nyaman ketika beliau masuk mengajar pada les pelajaran matematika. Kemudian yang kedua, Bu, jika Pak Haris bersedia, saya meminta mengikuti satu kali dalam seminggu pada hari Minggu karena saat itu waktu saya yang ada, Bu. Dan yang ketiga yang saya lakukan, kemungkinan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dan saya akan bertanya juga apakah beliau membuka les privat untuk jumlah tertentu saja yang lebih sedikit dari biasanya, Bu. Wah, sangat bagus sekali langkah yang kamu buat itu, Dedi. Menurut Ibu, itu adalah suatu rencana yang baik dan Ibu sangat senang dengan pencapaian kamu. Jadi sampai saat ini diskusi kita dulu. Tetapi ada yang mau Ibu tanyakan. Setelah ini apa sih yang menjadi komitmen kamu supaya ini dapat berjalan dengan lancar? Besok setelah pulang sekolah, saya akan menemui Pak Haris dan menjelaskan kepada beliau tentang kendala yang saya hadapi, sehingga saya tidak bisa mengikuti les privat yang beliau adakan. Mungkin saya juga akan menanyakan apakah beliau bersedia untuk menerima les privat dengan jumlah pertemuan 1 kali dalam seminggu, Bu. Baiklah, Ibu dukung apa yang telah menjadi komitmen kamu. Tapi dalam mengatasi masalah ini, Ibu ingin tahu siapa saja yang bisa membantumu dalam menyelesaikan rencanamu ini. Yang pertama yaitu, Bu, orang tua saya lah, Bu. Saya akan menyampaikan rencana saya ini kepada mereka, kepada orang tua saya setelah pulang dari sekolah dan menjelaskan kepada mereka tentang rencana yang akan saya lakukan agar mereka memberikan dukungan kepada saya dan mengizinkan saya mengikuti les tersebut, Bu. Oke lah, Dedi. Menurut Ibu, ini adalah suatu gagasan atau rencana yang baik.
Dan Ibu yakin kamu pasti bisa melakukan. Namun begitupun jika kamu menemui kendala nantinya, silakan kamu menghubungi Ibu kembali. Ibu bersedia membantumu kapan saja untuk membicarakan tindak lanjut dari rencanamu ke depannya. Baik Bu, terima kasih Bu banyak atas waktu yang Ibu berikan dan memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan masalah-masalah yang saya hadapi dan membantu saya untuk menyelesaikan Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Dedi. Semoga apa yang kamu harapkan dapat terwujud ya Nak. Iya Bu, makasih Bu. Sama. Baik, silakan Bu Nur Raisah duluan yang menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak David Panjaitan. Di sini setelah saya mengamati hasil coaching antara Bu Ruri selaku coach dan Pak Dedi sebagai coach, menurut model alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen atau tanggung jawab yang sudah dilakukan dalam percakapan coaching ini, saya rasa sudah memenuhi model alur tirta, di mana Bu Ruri sebagai coach sudah memberikan pertanyaan serta umpan balik kepada coachinya, apa yang dibutuhkan oleh coachi. Bu Ruri sudah menyarankan dan menuntun tanpa memberikan solusi, hanya sebatas pengarahan untuk coachi mencapai solusi yang diinginkan. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, Bu Rudi juga menanyakan serta memberikan umpan balik kepada coachi apa-apa yang akan dilakukan oleh coachi, tindakan apa yang mau dilakukan coachi ke depannya. Kemudian untuk rencana aksinya setelah memberikan langkah-langkah yang akan dilakukan coachi, coach juga menanyakan apa rencana aksi selanjutnya yang akan dilakukan coachi setelah melakukan identifikasi masalah tadi. Kemudian dari rencana aksi tersebut, coach juga menanyakan kepada coachi apa yang menjadi tanggung jawab dari coachi dalam atau komitmen coachi dalam melakukan rencana aksinya tersebut. Jadi menurut saya tindakan coaching dari Bu Ruri selaku coach dan Pak Dedi selaku coachi sudah memenuhi modal alur tirta. Jadi saya rasa Pak David bisa menambahkan sebagai pengamat kedua tentang coaching antara Bu Nur Masruri dan Pak Dedi Hidayat. Terima kasih Pak David. Oke, terima kasih kepada Nur Raisah Siregar. Dengan tadi yang perlu saya tambahkan tentang hasil yang sudah saya amati tadi tentang praktek coaching yang sudah diperagakan oleh Nur Masruri dan juga Pak Dedi Hidayat. Memang ini sudah melakukan komunikasi yang memberdayakan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Ruri selaku coach sudah memang bisa menuntun Pak Dedi agar bisa menyampaikan informasi tentang apa masalah yang dihadapi. Dan praktek coaching yang disajikan tadi sudah menerapkan praktek coaching model tirta. Artinya apa? Jelas tujuan yang dicapai pada saat diskusi. Yang kedua, jelas juga apa saja masalah yang dihadapi oleh coachi. Yang ketiga, reaksi aksi atau katakanlah aksi nyata yang akan dilakukan sudah jelas juga tadi rencananya, dan apa yang merupakan komitmen dalam melakukan aksi nyata tersebut sudah jelas tadi. Jadi praktek coaching yang disajikan tadi sudah memenuhi praktek coaching model tirta yang sudah kita pelajari di modul 2.3 ini. Demikianlah praktek coaching yang bisa kami sajikan untuk kami kelompok 3 CGP asal Kabupaten Labuan Bajo. Terima kasih. Oke, terima kasih.